Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar cinta murid somplak. Episode 12, merasa cukup bersalah. Karya Via Raya. Hidung aku sakit banget, Mimi, balas Reswara di tengah tangisnya. Emangnya sakit banget? Tanya Bumi perhatian. Pemuda itu berjongkok dan melihat Reswara menangis membuatnya tidak tega. Iya, sakit banget, sahut Reswara mengangguk. Kebiasaan tidak bisa mengikat tali sepatunya membuat Reswara menginjak tali sepatu yang terlepas dan terjatuh. Ketika terjatuh, hidungnya terlebih dahulu yang mendarat. Jadi pasti rasanya sangat sakit. Mau aku antar ke UKS? Tawar Bumi. Iya mau, sahut Reswara mengangguk. Ya udah ayo. Bumi membantu Reswara berdiri dan memapahnya menuju ruang kesehatan. Baru beberapa langkah, Reswara kembali menginjak tali sepatu dan hampir terjatuh. Beruntung Bumi lekas menahannya. Kamu kenapa sih, Res? Sakit? Tanya Bumi melihat Reswara yang terlihat tidak bersemangat. Bukan, tadi aku injak tali sepatu aku, balas Reswara menunduk sambil menunjuk ke arah kakinya. Ya ampun Res, orang kalau tali sepatu lepas itu buru-buru diikat, bukannya diem aja dan malah lari-larian. Jadi jatuh kan kamu? Sanggah Bumi tidak habis pikir. Ia pikir mana ada orang yang seperti Reswara. Tali sepatu lepas tetapi membiarkannya begitu saja dan justru malah berlarian. Aku gak bisa ikat tali sepatu, Mimi. Kalaupun bisa, aku ikatnya gak bener. Jadi kamu bantu aku ikat yang kencang biar gak lepas lagi, ujar Reswara serius. Astaga Res, kamu udah gede begini masa gak bisa ngikat tali sepatu sih? Kalau mau bohong yang masuk akal sedikit dong, sanggah Bumi tidak percaya. Reswara mengerucutkan bibirnya dengan wajah muram. Ya udah kalau kamu gak percaya gak usah. Gadis itu mengempaskan tangan Bumi yang semula ada di bahunya. Kemudian ia melangkah maju meninggalkan pemuda itu. Tunggu Res, kata Bumi sambil mengejar. Apa? Ketus Reswara. Ya udah aku percaya, sini aku bantu ikat, balas Bumi. Sudut bibir Reswara naik sempurna. Ia menghentikan langkahnya dan berbalik. Sedangkan Bumi langsung sigap dengan berjongkok dan membantu Reswara mengikat tali sepatunya. Kalau kamu gak bisa ikat tali sepatu, kenapa beli sepatu tali? Tanya Bumi penasaran. Aku bosen pakai sepatu model kelekepan terus. Dari SD, SMP, dan SMA aku pakai sepatu kelekepan terus, Mimi. Reswara menghela nafas berat. Makanya pas pindah ke sini aku beli sepatu tali, imbuhnya. Oh gitu. Kamu mau aku ajarin cara ikat tali sepatu yang mudah nggak? Tawar Bumi sambil menengadahkan kepalanya. Mau, tapi hidung aku sakit banget, Mimi, sahut Reswara lesu. Bumi beranjak berdiri mensejajarkan dirinya di depan Reswara.
Ya udah, kita ke UKS dulu obatin luka kamu. Nanti kapan-kapan aku ajari kamu gimana. Oke, setuju. Balas Reswara mengulas senyuman. Di depan pintu, Mintaka berdiri sambil membawa kotak bekal Reswara. Pria itu semula ingin memakannya tetapi ragu-ragu. Jadi sejak tadi hanya menatapnya dan tidak lama kemudian memutuskan untuk mengembalikannya pada Reswara. Tepat setelah merapikan kotak bekal dan keluar, ia melihat Bumi sedang mengikat tali sepatu Reswara dan mendengar percakapan mereka. Ia merasa cukup bersalah karena sebelumnya tidak percaya dengan ucapan Reswara tentang tidak bisa mengikat tali sepatu. Ia pikir gadis itu hanya membual dan sengaja ingin membuatnya mengikat tali sepatunya. Namun setelah mendengar pengakuan gadis itu pada Bumi, akhirnya ia percaya. "Tunggu," cegah Mintaka. Reswara dan Bumi menoleh ke belakang. Mereka berdua mengerutkan keningnya melihat Mintaka yang berjalan mendekat. "Ini bekal kamu ketinggalan," kata pria itu sambil menyodorkan tote bag milik Reswara. Bukan ketinggalan." Reswara mengayunkan tangannya sambil menggeleng cepat. "Itu bekal yang membuat Pamin," imbuhnya. "Maaf, tapi saya tidak bisa menerimanya," kata Mintaka menggoyangkan tangannya agar Reswara lekas meraih tote bag miliknya. Raut wajah Reswara langsung berubah muram. Ia benar-benar kecewa dengan Mintaka. Setidaknya jika tidak suka makanan bersamanya, pria itu menerima makanannya saja. Kalau Pak Min gak mau, ya udah buang aja. Aku gak pernah mengambil kembali apapun yang udah aku kasih ke orang lain. Tanpa menghiraukan saudara Mintaka, Reswara langsung berbalik dan melangkah pergi. Ia merasa tidak perlu ada di sana terlalu lama. "Sini biar buat saya saja, Pak." Bumi mengambil alih tote bag dari tangan Mintaka. Kemudian ia berbalik dan melangkah ke depan. Baru beberapa langkah, pemuda itu berhenti dan membalikan tubuhnya. Sontak Mintaka mengerutkan keningnya penasaran. "Oh iya, Pamin. Jika Bapak tidak berencana untuk menerima perasaan Res, maka tetaplah bersikap seperti ini untuk seterusnya," kata Bumi dengan raut serius. "Maksud kamu?" tanya Mintaka tidak mengerti dengan maksud ucapan Bumi. "Saya yakin Pamin tahu maksud saya. Kalau begitu, saya permisi," pamit Bumi meninggalkan teka-teki bagi Mintaka. Bumi berbalik dan melanjutkan langkahnya. Kini langkahnya begitu terburu-buru, takut membuat Reswara terlalu lama menunggu. Namun seberapa jauh ia melangkah, ia tetap tidak melihat gadis itu di sana. Apa Res udah masuk ke ruang kesehatan? Lirih Bumi bertanya-tanya. Pemuda itu semakin mempercepat langkahnya dan masuk ke ruang kesehatan. Sampai di sana, ia melihat Reswara sedang duduk di tepi ranjang dan sedang membersihkan luka di hidungnya menggunakan kapas. "Luka kamu udah kering, jadi gak bisa dibersihin pakai kapas kering," celetuk Bumi membuat Reswara menoleh.
Pemuda itu lekas mengambil kapas dan membasahinya dengan air. Ia juga mengambil cotton bud dan membasahi ujungnya. Dengan telaten, ia membersihkan luka yang mengering di hidung Reswara, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Melihat pelakuan Bumi yang seperti itu membuat Reswara mengerutkan keningnya. Ia jadi mempertanyakan ucapan Esther sebelumnya. Bagaimana bisa pemuda perhatian seperti Bumi dibilang berandalan dan suka pembuat onar? Apa benar Bumi anak berandalan? Tanya Reswara dalam hati. Ia menatap wajah pemuda itu lekat. Bumi sadar ketika Reswara memperhatikannya. Apalagi jarak keduanya hanya tersisa beberapa senti saja. Kenapa? Kamu lagi gak terpesona sama ketampanan wajah aku kan? Kasihan Pamin kalau kamu udah berpaling hati ke aku. Jangan ngaco deh Mi, aku cuman gak nyangka aja. Sergah Reswara. Gak nyangka apa? Tanya Bumi penasaran. Esther bilang kamu itu berandalan dan suka bikin ulah, tapi apa? Potong Bumi. Melihat tatapan tajam Bumi membuat Reswara salah tingkah. Gadis itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan canggung. Jangan mikir yang enggak-enggak. Aku emang berandalan dan suka bikin ulah, ingat itu. Lanjut Bumi sambil melanjutkan aktivitasnya membersihkan luka kering di hidung Reswara. Reswara benar-benar tidak mengerti dengan apa yang baru saja Bumi katakan. Alih-alih menyangkal, pemuda itu justru memintanya agar tetap berpikir buruk tentangnya. Apa udah selesai? Tanya Reswara. Udah, apa masih sakit? Raut wajah Bumi masih terlihat khawatir. Sikap yang ditunjukkan terlihat seperti seorang pria yang perhatian pada kekasihnya. Udah enggak kok. Tadi aku cuman kaget aja pas lihat luka aku. Jelas Reswara. Kamu fobia luka? Enggak Mimi. Reswara menggeleng pelan dan tiba-tiba mendengar suara perut keroncongan. Kamu mau makan? Tanyanya kemudian. Iya, jadi apa aku boleh makan bekal kamu? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.